Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba terlihat terlebih dahulu kondisi kelasnya. Apakah ada sampah atau meja yang kosong itu diisi dulu? Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, untuk ketua kelasnya coba dipimpin dulu terlebih dahulu doanya. Boleh teman-teman, boleh kita berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ramdhani sama Kelvin ya? Ya. Ramdhani kemana? Ada Ada yang tahu urusannya apa? Tidak. Kalau Kelvin kemana? Baiklah. Ada yang tahu apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Khulafaur Rasyidin. Ya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin, di mana tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dan biografi dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu nggak apa itu Khulafaur Rasyidin? Baik, jadi Khulafaur Rasyidin ini yaitu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khulafaur Rasyidin ini dibagi menjadi dua kata, yaitu apa saja? Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khalifah yaitu artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin yaitu petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin ini yaitu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kalian mengerti apa tadi Khulafaur Rasyidin? Apa itu? Pengganti Pengganti Ar-Rasyidin itu apa? Tujuh. Jadi secara istilahnya itu Mira apa Khulafaur Rasyidin? Pengganti petunjuk. Itu kayak Coba Arsandi. Pengganti pemimpin umat Islam, pengganti dari Muhammad SAW untuk dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, kasih aplaus untuk Arsandi. Untuk selanjutnya yaitu kita ke pembahasan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Di mana latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin ini yaitu adanya perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ada yang tahu kapan pada saat umur berapa Rasulullah SAW itu wafat? Ada yang tahu? Tidak ya? Baik, Rasulullah SAW itu wafat yaitu pada umur 63 tahun pada bulan Rabiul Awal, di mana pada saat itu Khulafaur Rasyidin itu terkena penyakit selama 14 hari. Dan pada saat hari keempat, Khulafaur Rasyidin Rasulullah SAW maksudnya yaitu tidak bisa lagi memimpin sholat berjamaah, maka digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adanya perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor itu yaitu pada saat itu kaum Muhajirin ini untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW itu ia menunjukkan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari kaum Ansor itu menunjukkan saat beribadah. Nah, jadi pada saat itu terjadinya perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana pada saat itu terjadinya perselisihan yang sangat ketat sehingga bisa mengakibatkan kepada perselisihan kepada kaum muslim. Nah, pada saat perselisihan itu Abu Bakar Umar bin Khattab ini yaitu menyuruh mereka berdua ini untuk mendatangi Umar bin Khattab untuk mengeluarkan argumentasi masing-masing sebagai memilih siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Jadi terjadinya argumentasi dari masing-masing antara
Abu Bakar As-Siddiq dengan Sa'ad bin Ubadah tadi, maka terpilihlah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW itu adalah siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ke pembahasan biografi Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? Siapa saja? Coba sebutkan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Abu Pada pembahasan pertama ini kita akan membahas biografi Khulafaur Rasyidin. Nah, nama Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr Quraisy Al-Taimi. Bertemu dengan nasab dengan Rasulullah SAW, yaitu pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya yaitu Ummu Khair. Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh, pendirian, amanah dan murid. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah ini melalui proses kompetensi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah yang telah kita jelaskan pada latar belakang masalah tadi. Adapun prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, walaupun ia memimpin sebagai khalifah selama 2 tahun, tetapi ia sudah mencapai prestasi yang dicapainya. Yang pertama yaitu menumpas kelompok pembangkang, kemudian yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Untuk selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dijuluk dengan sebutan Al-Faruq, di mana ibunya bernama Hantamah bin Hisham al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar ini adalah seorang yang sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar diangkat sebagai khalifah yaitu melalui petunjukan langsung dari wasiat khalifah sebelumnya, yaitu tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Khattab ini dia diangkat sebagai khalifah yaitu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yaitu Umar bin Khattab ini memerintah itu selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 dengan prestasi yang sangat monumental. Nah, selama 10 tahun ia menjabat sebagai khalifah, prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab ini yang pertama itu perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, dan yang terakhir yaitu menetapkan kalender Hijriah. Ada juga untuk selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, nama lain dari Utsman bin Affan ini yaitu Abu Amrullah dan Abdullah Al-Quraisy Al-Bukhari Amirul Mukminin Dzulnurain wal Hijratain. Utsman ini merupakan Khalifah Rasyidin yang ketiga yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini juga yaitu sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ini yaitu menjabat lebih lama daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia menjabat selama 12 tahun, yaitu dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Hijriah. Nah, ada juga prestasi dari Utsman bin Affan ini selama menjabat 12 tahun, yaitu ada prestasi yang dicapainya. Yang pertama apa coba? Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kemudian renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga yaitu pembentukan Al-Tahun. Dan
Dan yang terakhir yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian biografi yang terakhir yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau ini yaitu adalah Abdul Manaf bin Abdullah Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib ini yaitu orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang keempat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia juga merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Ali bin Abi Thalib ini menjabat selama 5 tahun, yaitu dari tahun 36 sampai 40 Hijriah. Ada juga prestasi-prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib ini selama menjabat 5 tahun, yaitu yang pertama yaitu mengganti pejabat yang mengacakar, kemudian membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, kemudian memajukan ilmu dan pembangunan bermanfaat. Nah, jadi kalian sudah tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin yang Ibu bahas tadi? Coba sebutkan ada berapa? Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Baik, karena kalian sudah paham, jadi Ibu ingin membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Bisa pergi ke kelompok Arsandi dan Dewi sama Dira masuk ke kelompok Galuh. Silakan bentuk kelompoknya. Jadi untuk kelompok pertama yaitu kalian mencari apa yang bisa kita ambil dari pelajaran atau kehidupan sehari-hari dari sifat Abu Bakar As-Siddiq. Saya selamatkan apa yang bisa kita ambil dari sifat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kelompok kedua yaitu apa yang sikap apa yang bisa kita ambil dari untuk pelajaran kehidupan sehari-hari dari biografi Umar bin Khattab. Ya, tadi kan sudah dibahas. Apa tadi? Sikap yang bisa diambil dari biografi Umar. Baik, untuk waktu diskusinya Ibu berikan kepada kita sekarang. Nah, sudah kan? Sudah belum? Silakan. Sudah belum? Waktunya hampir habis untuk diskusi. Baik, untuk yang pertama yaitu presentasikan dari kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Jadi saya mewakili kelompok 1 yang mana di sini kami membahas tentang sifat yang dimiliki
Bakar Siddiq. Abu Bakar sendiri memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Beliau tidak sombong atau angkuh meskipun menjadi khalifah pertama umat Islam. Sifat-sifat beliau sendiri yakni setia kawan serta memiliki loyalitas yang tinggi. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang setia, selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW yang suka menambah. Baik, kita beri aplaus untuk raja. Dari kelompok B, siapa yang menjadi perwakilan? Dia tahu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nianto, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya berniat ingin menyelesaikan sikap yang bisa diambil dari biografi Umar bin Khattab. Yang pertama tegas, yang kedua berani dalam menegakkan kebenaran dalam kehidupan dia semasa memimpin. Yang ketiga yaitu pemimpinnya bersifat adil dalam menegakkan keadilan. Beri aplaus untuk Herdian. Baik, dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Jadi untuk kalian bentuk seperti semula tempat duduknya. Perhatikan. Kalian sudah lemas ya? Mau tes sedikit dahulu dah? Coba berdiri terlebih dahulu. Biar semangat, kita tepuk semangat aja ya. Ibu hitung dari 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Ada tidak? Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau tidak ada yang memberanikan diri, Ibu tunjuk. Coba Hardianto simpulkan dari pembelajaran pada Hardianto. Di sini saya akan menyimpulkan dari pelajaran pada ini yaitu tentang Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin terbentuk dikarenakan wabah Rasulullah. Adapun dikarenakan perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang dimana yang awalnya itu tentang siapa yang jadi imam di masjid menggantikan Rasulullah, namun menjadi besar dikarenakan Umar bin Khattab memanggil Abu Bakar As-Siddiq dengan Sa'ad bin Ubaidah. Setelah itu terbentuklah yaitu dipilihlah Khalifah Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri terpilih menjadi khalifah selanjutnya dikarenakan perintah langsung atau amanat langsung dari khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Mungkin hanya itu saja. Kasih aplaus untuk Herdianto. Baik, mungkin hanya ini pembelajaran pada siang hari ini. Untuk menutup mata pelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Itu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.